Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini kita akan membahas mengenai mitos asuransi. Ini biar kita nggak jadi salah paham ya. Jadi kita nggak salahin orang lain dan kita ngerasa keluarin uang percuma. Karena banyak banget orang yang ngerasa asuransi itu rugi, keluar biaya. Jadi banyak orang yang salah persepsi. Nah, teman-teman, di sini saya mau bahas satu persatu ya. Satu polis cover semua. Sebenarnya ini tergantung teman-teman. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau teman-teman ambilnya yang full santunan warisan, itu teman-teman ya udah dapatnya manfaat warisan doang. Jadi kalau teman-teman sakit, rawat inap, yang nggak di cover. Jadi teman-teman harus benar-benar dibaca polisnya, benar-benar diperhatikan manfaat di polisnya itu apa. Kalau mau yang lengkap, bisa banget. Satu polis itu teman-teman ambil. Pertama, rawat inap yang kartunya cashless di rumah sakit. Terus juga ambil yang income protection. Income protection itu apa, Pak Petrus? Itu adalah santunan untuk sakit kritis, proteksi penyakit kritis. Ada juga santunan kecelakaan, juga santunan permanent disability, juga yang biasa kita ambil santunan kedukaan alias warisan. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan asuransi kesehatan itu macam-macam. Ada yang sesuai tagihan, tapi ada juga yang masih nggak sesuai tagihan. Supaya teman-teman tenang, aman, itu teman-teman ambil yang sesuai tagihan pastinya, yang limitnya di atas 5 miliar. Berharap untung. Nah, di sini teman-teman, asuransi itu bukan tempat untuk nyari cuan. Enggak, teman-teman. Kalau jalanin bisnisnya, iya nyari cuan. Tapi kalau produknya, itu enggak. Karena kita membayar premi alias kontribusi itu supaya kita punya proteksi. Bukan dapat cuan secara materi, bukan. Tapi kita bisa punya ketenangan batin. Sebab kita bebas nih dari tagihan pengobatan. Kita udah tahu nih masa depan anak kita terjamin. Kalau kita kenapa-napa, sakit kritis atau meninggal, udah pasti ada uang duka, udah pasti ada uang tunai untuk penyakit kritis. Dan kalau kita ikut asuransi syariah itu nggak untuk kita bikin kaya. Sekali lagi kita bahas produk ya, bukan bisnis ya. Tapi kita lebih untuk perlindungan supaya yang tadi saya bilang, kita nggak akan kesulitan keuangan atau bangkrut karena sakit. Atau mungkin si pencari nafkah di keluarga itu meninggal dunia. Nah, semakin besar kita berkontribusi. Jadi kita di produk syariah kita sebut premi itu sebagai kontribusi ya. Semakin besar nilai sedekah kita, semakin maksimal juga manfaat perlindungan bagi kita dan keluarga kita. Ada temen yang ngomong, asuransi mahal, buat apa? Buang-buang uang. Nah, ini kalau teman-teman sering ngeliatin IG saya juga pernah bahas ya. Ada judulnya Mulut Si Tetangga. Jadi kadang kita ngedengerin tetangga, tapi begitu kita sakit, belum tentu tetangga mau bantu. Tetangga cuman bantu doa doang, gitu. Jadi, asuransi itu memang kita ada keluar kontribusinya, ada keluar preminya. Tapi yang lebih mahal bukan asuransi. Yang lebih mahal itu adalah biaya pengobatan sakit kritis seperti kanker, jantung, stroke itu bisa ratusan juta, teman-teman. Nah, ini sekedar membahas konsep syariah. Di sini ada namanya iuran kontribusi peserta. Iuran kontribusi peserta itu dikumpulkan dan itu diberikan kepada peserta lain yang mengalami sakit atau meninggal dunia, dihibahkan. Jadi kita sesama peserta itu saling membantu. Nah, ini konsepnya gotong royong, sama seperti konsep bangsa Indonesia. Jadi iuran kita itu bernilai sedekah karena kita akan membantu keluarga lain, peserta lain yang terkena resiko.
dan bahkan kita akan memperluas rezeki kita karena kita rutin bersedekah melalui asuransi syariah. Bahkan ada fitur wakafnya kalau kita mau mewakafkan kepada pihak lain. Dan peserta yang kita bantu ini kita juga nggak kenal dari Sabang sampai Merauke. Jadi sangat-sangat bermanfaat, berfaedah. Nah, secara perencanaan keuangan, misalnya contoh kita keluarkan 2 juta per bulan untuk asuransi. Lebih berfaedah mana daripada kita jual aset? Bener gak? Kita kerja dan kita nabung bertahun-tahun. Lalu kita tahu-tahu ada biaya rumah sakit ratusan juta. Lebih pilih mana? Punya proteksi atau menjual aset? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Asuransi pendidikan. Nah, ini mitos yang sering banget orang tanyakan, orang bahas, juga orang masih masih jadi perdebatan. Teman-teman, asuransi itu bicara tentang perlindungan, melindungi resiko. Tapi pendidikan itu bukan resiko karena teman-teman tahu sendiri pendidikan adalah perencanaan yang bisa kita siapkan melalui investasi. Nah, yang menjamin si anak bisa sekolah itu adalah si orang tuanya yang punya kemampuan, yang masih sehat, yang produktif, bisa punya kemampuan untuk mencari penghasilan. Berarti si orang tua inilah adalah sebagai jaminan. Orang tua sebagai asuransi bagi pendidikan si anak. Nah, itulah konsep yang benar teman-teman. Asuransi pendidikan itu ketika orang tua nggak produktif karena sakit atau meninggal, maka ada santunan yang bisa diterima untuk melanjutkan biaya pendidikan. Itulah konsep yang benarnya. Nah, di sini ringkasannya, pertama teman-teman, jangan kita mengharap hasil investasi dari proteksi, dari asuransi. Karena hasil investasi itu selalu tidak pasti. Fungsi dari hasil investasi itu adalah untuk mengcover kenaikan iuran kontribusi ketika usia bertambah. Sementara kontribusi kita kan flat terus. Lalu kita fokus pada manfaat asuransi, manfaat proteksinya. Lalu yang ketiga adalah kita ikut program yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan tergiur sama yang biayanya murah, tapi kita lihat juga manfaat dengan seksama. Kita perlunya apa sih? Kalau misalnya kita merasa BPJS sudah mengcover kita dengan full, ya udah kita ambil aja yang proteksi penghasilan, yang proteksi penyakit kritis, sama proteksi jiwa kalau kita mungkin merasa kita mau memberikan warisan untuk keluarga kita. Lalu yang keempat adalah pilih perusahaan yang kuat secara perusahaan, yang bisa dipercaya, kuat secara ekonomi ya. Dan yang kelima, proteksi orang tuanya dulu baru anaknya. Jangan sampai kita buka proteksi buat anak, buka asuransi buat anak, tapi kita sebagai orang tua nggak punya proteksi. Nah, itu konsep yang salah, teman-teman. Dan saran dari kami adalah pilih aliansi syariah karena konsepnya itu sangat baik, tolong menolong dan juga bahkan eh, ada yang namanya surplus underwriting. Itu adalah pengembalian kelebihan dana. Berharap uang kembali. Nah, ini teman-teman banyak banget orang yang berasuransi bilang nanya balik modalnya kapan. Teman-teman, itu asuransi itu iuran kontribusi yang kita bayarin itu dikumpulin. Kita menghibahkan. Artinya ada namanya yang uang yang teralokasikan. Uang yang teralokasikan itu udah pasti nggak kembali karena sebagai dana hibah, dana tolong menolong. Jadi teman-teman harap diperhatikan. Oke, teman-teman, ini tadi udah saya bahas, ini keulang lagi. Jadi sekian yang bisa saya share. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh banget tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya, saya Petrus Jacob. Tuhan memberkati.